Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tanaman obat yaitu tanaman teh yang nama ilmiahnya yaitu Camellia sinensis L. Kunze. Pertama-tama, saya Kona Oktalina sebagai moderator dan berikut ini anggota-anggota dari kelompok 6. Pertama-tama saya akan membuka dulu. Teh atau Camellia sinensis L. Kunze merupakan salah satu tanaman obat yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dan di dunia. Dari pucuk daunnya yang sederhana, teh mengandung beragam senyawa bioaktif seperti KTG, alkaloid, dan flavonoid yang telah terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Dalam kajian farmakologi ini, kami akan membahas taksonomi, kandungan senyawa aktif, hingga efek farmakologi tanaman teh secara ilmiah. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu taksonomi akan dijelaskan oleh Mbak Vila. Untuk Mbak Vila, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi daun teh atau nama ilmiahnya yaitu Camellia sinensis L. Kunze. Dengan kingdomnya itu Pante, divisi daun tehnya ini Magnoliophyta, untuk kelasnya sendiri termasuk kelas Magnoliopsida, ordonya Ericalas, untuk familinya termasuk famili Piaceae, genusnya itu genus Camellia, spesiesnya itu Camellia sinensis L. Kunze. Nama tanamannya tanaman teh. Selanjutnya, tentang nama daerah dan sinonim pada daun teh. Nah, tanaman teh ini awalnya berasal dari wilayah Asia, di Tiongkok dan India, namun menyebar juga di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, nama daerah untuk teh, tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung dari daerahnya masing-masing. Contohnya, di Sunda itu penyebutannya teh, di Aceh itu Iteu, dan di Minangkabau ai teh. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda namun tergantung dari daerahnya masing-masing. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya lanjut ke Baik, moderator. baik, terima kasih untuk Mbak Vila. Selanjutnya, untuk pada poin bagian yang digunakan pada tanaman teh akan dijelaskan oleh Mbak Rigita. Untuk Mbak Rigita, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang digunakan. Pertama, yaitu ada daun muda atau juga disebut dengan pucuk. Bagian utama yang dipanen mengandung kadar katekin dan kafein tertinggi, diolah menjadi teh hijau, hitam, putih, dan oolong. Kedua, ada daun tua, digunakan untuk teh grade lebih rendah atau sebagai bahan ekstrak teh herbal. Kadar polifenol lebih rendah dari pucuk. Dan yang ketiga yaitu biji, menghasilkan minyak biji teh atau yang dapat disebut dengan teh seed oil yang kaya asam oleat, digunakan dalam kosmetik dan kuliner. Dan yang terakhir ada akar dan kulit batang, yaitu digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok sebagai astringen dan tonik. Kandungan tanin cukup tinggi. Baik, begitu begitu saja penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Rigita sudah menjelaskan bagian yang digunakan pada tanaman teh. Selanjutnya, untuk poin kandungan senyawa aktif akan dijelaskan oleh Mbak Saskia. Untuk Mbak Saskia, saya persilahkan. Baik, untuk kandungan senyawa aktif, di sini yang pertama ada polifenol atau katekin. Yang pertamanya ada ECBC atau epigalokatekin, 3 galat atau antioksidan utama. Yang kedua ada EGC, ECG, dan EC atau antioksidan kuat. Yang ketiga ada kadar yaitu 10-25% berat kering daun. Nah, yang kedua itu ada flavonoid. Flavonoid sendiri terdiri dari quercetin, sama ada quercetin, kaempferol, dan miricetin. Yang kedua ada rutin dan glikosida flavonol. Yang ketiga ada berkontribusi pada aktivitas antiinflamasi. Yang ketiga itu ada alkaloid.
Untuk alkaloid sendiri yang pertama ada kafein atau suntit alkaloid yaitu stimulan SSP, yang kedua ada theobromin dan theophylline yaitu bronchodilator, yang ketiga itu ada kadar kafein yaitu 2,5 sampai 4% berat keris. Yang keempat itu ada tanin terhidrolisis atau asam galat dan elagat. Yang kedua itu ada asam amino atau L-theanine atau relaksasi. Yang ketiga itu ada klorofil atau vitamin C, E, mineral, dan Z, N, Se, dan Mn. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Selanjutnya, efek farmakologi dari tanaman teh akan dijelaskan oleh Mbak Royal. Untuk Mbak Royal, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek farmakologi. Yang pertama ada antioksidan di mana EGCS, EGCG menetralisir ROS dan melindungi sel dari stres oksidatif, mencegah peroksidasi lipid membran sel, dan ada antiinflamasi yang menghambat COX-2, TNFA, dan IL-6 menekan aktivasi NF-kB sehingga mengurangi respon inflamasi kronis. Dan ada pula anti kanker, di mana EGCG menginduksi apoptosis sel kanker, menghambat angiogenesis tumor melalui jalur VEGF dan ERK. Dan ada pula antimikroba. Katekin menghambat pertumbuhan Streptococcus, Staphylococcus, Helicobacter pylori, dan beberapa virus influenza. Dan antidiabetes di mana menghambat aglukosidase dan amilase, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar gula darah. Dan yang terakhir ada kardioprotektif, di mana menurunkan LDL teroksidasi, menghambat agregasi trombosit, dan memperbaiki fungsi endotel vaskular. Dan ada pula cara penggunaannya, yaitu seduhan atau infus, di mana digunakan 2-3 gram daun teh kering atau 1 kantong teh, dan diseduh dengan air panas dengan suhu 80-90 derajat Celcius selama 2-3 menit, dan dapat dikonsumsi 2-3 cangkir per hari untuk efek optimal. Hindari penyuduhan terlalu lama, di mana dapat mengakibatkan rasa pahit dan astringen. Dan yang kedua, ekstrak atau suplemen, di mana tersedia dalam bentuk kapsul ekstra katekin atau EGCG. Dosis lazimnya 250-500 mg ekstrak per hari. Dan yang ketiga, digunakan sebagai antioksidan dan suplementasi diet, dan dapat dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum penggunaan. Dan yang terakhir, topikal atau penggunaan luar. Dapat digunakan dengan dikompres dengan teh basi untuk mengurangi bengkak dan iritasi. Masker wajah atau ampas teh hijau untuk antioksidan kulit, obat kumur atau mouthwash dapat mengurangi bakteri mulut dan plak. Dan yang terakhir, larutan teh untuk luka ringan sebagai antiseptik alami. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Royal telah menjelaskan pada poin efek farmakologi dan cara penggunaan. Baik, eh, oke, sudah selesai. Sekarang saya akan menyimpulkan ya presentasi kita dari awal hingga akhir. Kesimpulannya yaitu tanaman teh atau Camellia sinensis L. kunze merupakan tanaman obat yang bernilai tinggi yang kaya akan senyawa aktif, terutama polifenol atau katekin EGCG, alkaloid, kafein, teofilin, dan flavonoid. Bagian utama yang dimanfaatkan yaitu adalah daun muda yang mengandung kadar bioaktif tertinggi. Secara farmakologi, teh terbukti memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, kardioprotektif, dan antidiabetes serta antimikroba. Penggunaannya pun beragam ya, mulai dari seduhan harian, suplemen, hingga penggunaan topikal, menjadikan teh sebagai salah satu tanaman obat yang relevan dan potensial dalam dunia kesehatan modern. Baik, berikut ini beberapa referensi yang kami acu. Ada 7 referensi. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami.
Saya mewakili kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahnya, Udah. Aman, aman, aman. jalan kan? Royal Syudu minta udah boleh keluar kan? Royal minta bantu boleh nggak? Kenapa? Tapi ini Minta ngumpul, dikat. tapi ini ngumpulinnya gimana deh, kan nggak ada di itu. Dari di sini loh. Hah, Nggak ada kan? Mm-mm. apa besok ya Kerja baru diituin? kayaknya besok, tapi buat jaga-jaga dulu diedit. Royal, nanti aku minta tolong editin sama buat drive yang isinya PPT kita Buat sama foldernya itu. Heeh, Oh, isinya PPT sama ini presentasi. mm-mm. Ini ngeditnya kayak gimana? Nggak ditambahin apa-apa kan? Enggak, cuman Ditambahin MPG aja. Sing eling sigit. Cuma ngekat-ngekat doang kan? iya bener. Aman. Ya udah nanti. Makasih ya guys. Nah, Ya, makasih Udah kan? kembali Okta. udah. Villa, Dadah. kamu di mana, Vil? Ya, prep kan? Kamu di mana? Di CS CS. UMY. Oh, UMY. UMY. Ya wes, Mereka udah kan? mereka lagi ada PDKT sama anak UMY. Apa? Ayo, Bungkus. lagi PDKT Oh, Benar nggak kan, denger. Phil? Kenapa nggak denger? Enggak jadi. Udah loh. Udah ini. Ya wes. udah. Dadah. Itu sih kita mau laundry tuh. Iya. Makasih dan maaf kawan-kawan. Makasih. Ya udah keluar dah. Ini dia.